mantan istri keduanya tak mengakui putri hasil pernikahan mereka. Benarkah Anovial Asmit justru akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya? Seperti apa curahan kesedihan Fairuz Arafik dan Sony Septian yang baru saja kehilangan calon buah hati mereka? Pasca pengakuan seorang pengacara bernama Dedek Gunawan yang mengaku kuasa hukum mantan istri kedua ayah Atta Halilintar, Happy Haryadi, keluarga Halilintar terus menjadi sorotan panas publik. Meski pernikahannya dengan Happy sudah resmi bercerai, namun permasalahan muncul lantaran pria yang akrab disapa Abi Halilintar itu tak mengakui buah cinta mereka. Selama penampilan di depan publik, keluarga Gen Halilintar terkenal memiliki 11 anak dan sama sekali tidak pernah menyinggung sang putri hasil pernikahan Anovial dan Happy. Kembali kepada keinginan awalnya dari klien kami, yang mana ketika Halilintar ini mengumumkan atau mempublish ke masyarakat dengan mengatakan bahwa anaknya hanya 11 orang, dari situlah awal mengapa perkara ini menjadi coba kita ungkit kembali. Oleh karena keluarga Halilintar maupun Halilintarnya sendiri mengatakan bahwa anaknya berjumlah 11 orang, maka anak yang hasil perkawinan dengan klien kami menjadi tidak dianggap. Anak yang hasil perkawinan dengan klien kami menjadi tidak dianggap. Seorang suami mempunyai istri, punya anak, oke? Diberikan izin oleh istrinya untuk poligami. Ilustrasi ya, oke, punyalah istri kedua, poligami sah demi hukum, punya anak. Nauzubillah min dzalik, kemudian hari suami ini jatuh miskin dan harus tinggal di luar negeri pada saat itu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Berawal dari tidak adanya pengakuan, Happy pun akhirnya melakukan mediasi kepada Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2018 silam. Namun Anovial tak pernah hadir memenuhi panggilan sehingga membuat Happy dan tim kuasa hukumnya menempuh jalur hukum. Ayah Atta Halilintar itu pun akhirnya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh mantan istri keduanya sejak tahun 2019 dengan kasus dugaan penelantaran anak buah hatinya dengan Happy. Sebelum kami membuat atau melakukan upaya hukum dan seterusnya, kami mencoba untuk menghubungi beliau. Mengapa sampai demikian, kan begitu. Nah, oleh karena tidak ada respon dari beliau, maka kami coba meminta bantuan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini Kak Cipto Mulyadi dan kawan-kawan. Peristiwa itu, pernikahan itu ada memang. Sah memang. Ya Mas ya? Ada memang. Tapi dengan tegas bahwa kasus anak dan cerai itu tidak dapat dipublikasikan demi hukum. Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan, ya mungkin kami anggap itu kehilafan semata. Terungkapnya pernikahan kedua Anovial Asmit sontak membuat kehebohan di jagat maya. Terungkap pula pernikahan Halilintar, Anovial Asmit dan Happy Haryadi tercatat di KUA Kabupaten Bandung pada 21 April 1998. Yang ternyata memang telah mendapat izin dari Lenggo Geni, istri pertamanya, dan bahkan hadir secara langsung di hari penyatuan cinta tersebut. Namun tak tahan lantaran merasa tak dianggap, Happy pun menggugat cerai Anovial dan keduanya berpisah secara resmi di tahun 2005. Hal itu seolah berbanding terbalik dengan citra Anovial dan Lenggo Geni yang selalu tampil kompak dan mesra dalam setiap kesempatan. Saling melengkapi, mereka bahkan memiliki kebiasaan makan berdua dalam satu piring yang sama. Maka seperti inilah potret romansa rumah tangga Umi Geni dan Abi Halilintar. Nah, jadi ketika kami baru menikah, Mbak, nah ini yang wow banget ya. Jadi udah kasih gong dulu di awal. Saya kepengen punya anak 13 gitu.
Nah saya langsung wah gitu ya. Sedangkan saya itu Mbak bukan jenisnya yang seneng sama anak-anak kecil gitu loh. Bahkan saya kalau dengar tangisan bayi itu kayaknya banget gitu. Tahu ya Mbak? Jadi ada yang kayak begitu. Tapi kan ada yang aduh suka. Nah kalau saya itu yang begitu. Mereka itu satu rumah itu hanya berlangsung singkat saja, tidak terlalu lama, karena keinginan dari Halilintar itu sendiri demikian. Wah, semakin panas saja ya pemirsa. Tapi semoga gonjang-ganjing di tengah keluarga Halilintar dapat terselesaikan lewat jalan yang terbaik. Di sisi lain, kesedihan merundung Fairuz Arafiq dan Sony Septian. Keduanya harus mengikhlaskan kepergian calon bayi yang dikandung Fairuz di usia kehamilan yang kedua bulan. Lantas seperti apa curahan kesedihan Fairuz dan Sony terkait kehilangan calon buah hati mereka? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon doanya ya dari teman-teman supaya istri saya atau mungkin juga saya diberikan kesabaran atas musibah yang terjadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.